出招吧！看到了吗？江湖，小心！凭你性子，根本用不着自己动。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita I Am The Blade Master, dimana ini adalah ending dari season satunya. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin pertarungan sengit Yang Ren melawan utusan Qi berlanjut, kita pun diperlihatkan dengan Tuan Fang yang saat itu dapat kabar kalau Yang Ren sepertinya udah mewarisi kekuatan dari kakek Li. Di sini Tuan Fang yang OTW ke tempat sekte Xuanzhen, Xin pun beralih ke tempat Yang Ren, di mana saat itu dia dibuat terpojok oleh utusan Qi. 正气长风阁没能阻止，剑天子还不赶紧溜！ 真等着我赢呢！这小子怎么越打越强？ Utusan Qi yang saat itu memuji kekuatan Yang Ren emang layak dilawan dengan kekuatan penuh. Di sini utusan Qi pun menggunakan teknik pedang galaksi bintang. Dengan teknik tersebut, Yang Ren dan kawan-kawan pun mulai dikirim masuk ke dalam suatu domain agar mereka nggak kabur. Setelah itu, utusan Qi pun menciptakan pedang bintang dalam jumlah yang sangat banyak untuk menyerang Yang Ren serta teman-temannya sekaligus. 这又是什么花样？ 能见到下面这招。 Yang Ren yang saat itu melihat utusan Qi benar-benar nggak mau kalah karena ini adalah babak penentu siapakah yang akan jadi pemenang. Di sini Yang Ren mulai mengeluarkan kekuatan spiritual dalam jumlah yang sangat banyak nih guys, dan membuat avatar dirinya pula dalam bentuk yang cukup besar. Kemudian saat Yang Ren menangkis semua serangan pedang bintang di sana, utusan Qi pun mulai panik. Utusan Qi yang tak mau kalah gitu aja melihat Yang Ren melesat kencang ke arahnya dengan serangan penuh. Di sini utusan Qi pun mengerahkan semua kekuatan spiritual yang dia punya saat itu untuk menahan Yang Ren. Setelah bertabrakan, domain utusan Qi pun mulai hancur karena dia udah kehabisan tenaga. Terlihat jika Yang Ren saat itu baik-baik aja, tapi sedikit lecet karena dia lelah pula.真的学会了刀宗的功夫。 Xiaoye yang saat itu berkata kepada Yang Ren, walau dirinya sekarang jadi kuat, tapi jangan sekali-kali menjadi sombong akan kekuatannya itu. Kemudian ketika mereka kira jika semuanya udah berakhir, ternyata utusan Qi masih tak mau nyerah gitu aja, karena ini menyangkut harga dirinya. Kemudian utusan Qi pun menggunakan teknik darah iblis untuk membuatnya kuat sementara waktu, walaupun hal itu menggerogoti energi kehidupannya. 杨然，你真的没事吗？负伤？对于现今的我来说， Yang Ren yang saat itu dibuat panik karena Xiaoye dan senior Nona Chu maju duluan bertindak sebagai umpan pengalihan. Di sini Yang Ren mau nolong mereka berdua tuh, tapi malah jadi makin runyam karena utusan Qi dalam mode itu benar-benar kuat banget. Setelah itu utusan Qi pun menyandra Nona Chu di sana dan seketika Yang Ren pun auto jadi terpojok. Yang Ren yang saat itu memilih untuk rela ditangkap agar Nona Chu nggak dihabisi oleh utusan Qi. Di sini Tuan Fang pun datang ke tempat itu.
dan berusaha membebaskan Yang Ren dari jeratan darah iblis utusan Qi. Bahkan utusan Qi juga dikurung dalam formasi yang sangat kuat sampai-sampai dia nggak sanggup untuk menerobos keluar secara paksa, walaupun pakai kekuatan penuh sekalipun. Utusan Qi yang saat itu senang banget melihat Tuan Fang datang ke tempat itu. Ternyata Tuan Fang ini adalah kepala pavilion Changfeng juga nih guys. Di sini utusan Qi yang udah lama suka dengan Tuan Fang alias kepala pavilion Changfeng dan rela melakukan hal apapun demi dirinya. Naasnya utusan Qi malah dihabisi oleh Tuan Fang agar identitasnya tak diketahui Yang Ren. 这一切不都是为了……住口！你想知道？ 你做错了吗？ Utusan Qi yang saat itu benar-benar dibuat kecewa banget karena orang yang dia cintai malah berbuat seperti ini. Di momen tersebut, utusan Qi pun tewas tanpa mengungkapkan kebenaran apapun kepada Yang Ren dan kawan-kawan tuh. Malahan Tuan Fang dianggap Yang Ren dan yang lainnya sebagai sosok penyelamat. Kemudian Yang Ren pun diajak latihan untuk melihat kemampuan warisan apakah yang diberikan oleh kakek Li. Yang Ren，见天子，感谢风姐妹。 Nona Chu yang saat itu sempat khawatir karena Yang Ren belum pulih, udah diajak baku hantam lagi. Di sini Yang Ren tak keberatan juga tuh, karena selagi bukan pertarungan hidup dan mati, maka dirinya akan berusaha melampaui batas. Namun saat Tuan Fang menggunakan teknik 1000 pedang es, tubuh Yang Ren pun mengeluarkan kekuatan spiritual yang begitu besar sampai menembus langit. "这是剑天子用内力创造出来的剑。" Orang-orang yang melihat ledakan kekuatan spiritual Yang Ren adalah pertanda kalau penerus pendekar pedang terkuat udah ada. Di sini mereka pun berbondong-bondong pergi ke sekte Xuanzhen untuk melihat apakah benar kalau muncul penerus pendekar pedang terkuat. Setelah itu, Xin pun balik ke tempat Yang Ren, di mana dia yang tadi luka-luka, sekarang luka dalamnya sudah pulih total, walaupun luka luar masih ada sedikit. 兄弟，即刻出发！天有异象，你们什么眼神啊？像是在看鬼。 Yang Ren yang saat itu bertanya kepada Tuan Fang rencana macam apakah yang mau dia lakukan sampai-sampai menipu mereka semua. Di sini Tuan Fang cukup kaget tuh. Kenapa Yang Ren bisa tahu kalau dirinya adalah ketua pavilion Changfeng? Kata Yang Ren, terlepas dari dugaan Yang Ren karena dari dulu kekuatan spiritual Tuan Fang sangat aneh, namun dengan ingatan pendekar pedang terkuat sebelumnya, makanya Yang Ren bisa langsung tahu. 客气，烟寄雨，烟是啊，神奇吧？他的话提醒了我。哼，待会儿把你制成药人，我不跟你口舌之争。 Tuan Fang yang saat itu mulai menunjukkan kekuatan aslinya kepada semua orang dan membongkar identitas aslinya pula. Di momen ini Tuan Fang awalnya sombong banget tuh di hadapan Yang Ren. Kalau bocah kemarin sore yang dapat giveaway kekuatan aja jangan belagu banget. Namun nyatanya Yang Ren udah menekan sebagian kekuatan Tuan Fang dengan konsepsi artistik saat bertarung sebelumnya. 即是天，有了他，这话应该。 Yang Ren yang saat itu berkata kalau dirinya akan mengalahkan Tuan Fang dengan satu serangan kuat, yakni tebasan alam semesta. Di sini awalnya Yang Ren diremehkan tuh.
Namun saat Tuan Fang tahu kalau teknik itu bisa menerima tekad serta kekuatan spiritual setiap orang di penjuru benua, seketika Tuan Fang pun langsung ketar-ketir, di mana Tuan Fang juga langsung mempersiapkan teknik terkuatnya juga untuk bertahan. 集所有人的力量，实现天下。我是心存正义，今日义动天下，并不是和我愿意。众人的内力，只有他们愿意。 Tuan Fang yang saat itu memanggil semua pedang darah terkuat miliknya untuk membuat Yang Ren kalah telak. Di momen itu Yang Ren tak tinggal diam juga tuh, di mana Yang Ren mengirim sinyal lebih tinggi lagi agar orang-orang yang punya dendam dengan Pavilion Changfeng meminjamkan kekuatan spiritual mereka. Dengan begini, maka Tuan Fang nantinya tak akan bisa menahan serangan tersebut. 无师百万，我是剑天子，是一个人呐，是这样，少侠。江，却不知道匹夫。你说的对。 Yang Ren yang menerima begitu banyak kekuatan spiritual orang-orang dari berbagai macam kota di dekat sana, saat itu Yang Ren berkata nih, kalau Tuan Fang yang udah bertindak kejam selama ini harus menerima ganjaran atas perbuatannya itu. Namun saat Tuan Fang menargetkan Nona Chu dan yang lainnya, Yang Ren pun terpaksa melindungi mereka bertiga dari serangan Tuan Fang. 出招吧，看到了吧，江湖。小心！你性根本用不着自己动。 Tuan Fang yang kabur dari tempat tersebut setelah Yang Ren tadi kerepotan melindungi teman-temannya. Di sini mereka pun tak tahu juga tuh harus mengejar Tuan Fang karena tak tahu pula dia pergi kemana. Beberapa hari kemudian senior Nona Chu pun diajak nikah oleh Xiao Ye, dan kali ini senior Nona Chu langsung menerima ajakan tersebut, di mana Yang Ren sendiri dibiarkan berduaan dengan Nona Chu. 何惧之有？长夜将至，先继续走了。无责。我放心吧，不知小何姑娘从没见过。 Yang Ren yang menyatakan perasaannya pula kepada Nona Chu dan perasaannya pun diterima oleh dia. Di sini tuh Yang Ren mulai mendirikan kembali sekte pedang sesuai janjinya kepada kakek Li dulu. Dan ketika orang-orang mulai mengakui Yang Ren sebagai penerus ketua sekte pedang yang baru, adegan tersebut adalah akhir dari season 1 donghua ini. 一起召集江湖上的刀客，我打算和你一起。你接下来有什么打算？ 成立新的道派，象征交换江湖一个公理。 Wah, endingnya kurang greget gak sih guys? Karena Tuan Fang sendiri berhasil kabur, walaupun utusan Qi juga udah tewas pula. Semoga season selanjutnya cepat rilis aja sih. Dan baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye bye.